anak-anak. Pagi. Pada sarapan belum? Belajar, yuk kita olahraga ringan dulu yuk, supaya badan tetap sehat, supaya nggak kaku. Ya, olahraganya gampang. Kamu tengklengkan kepala ke kanan ke kiri. Ya, 1, 2, 3, 4. Sampai hitungan ke-8. Semua bergerak. Ya, semua bergerak. Oke, hitung ya. 1, 2, 3, ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Zaki, boleh pimpin kita doa untuk mulai pelajaran pagi ini, sayang? Sebelum dimulai pembelajarannya, mari kita berdoa sesuai agama masing-masing. Berdoa dimulai. Ini adalah link absensi. Ibu yakin kamu sudah banyak yang mengisi ya. Kalaupun memang belum, Ibu copy dan Ibu bagikan sekarang di chat. Ya, Ibu bagikan tuh ya. Atau kalau handphone sudah punya fasilitas untuk scan barcode, silakan kamu scan barcode ini. Ya, boleh diklik linknya, boleh di-scan barcode-nya. Oke, anak-anak ya. Itu mengenai absen kelas yang harus kita taati bersama anak-anak. Yang pertama, mematikan mic saat ibu guru atau temanmu berbicara. Yang kedua, menyalakan mic saat bertanya dan diskusi. Gambarnya bisa dilihat dengan jelas, Nak, mute-nya. Iya, Bu. Ya. Ini ada gambar apa ya, Nak? Siswa sedang berdiskusi dalam kelas, Bu. Siswa sedang diskusi dalam kelas. Betul sekali. Ada lagi yang lain, Marwah. Ya, Bu. Tadi menurut Zaki, gambarnya adalah siswa sedang berdiskusi dalam kelas. Kalau menurut Marwah, apa Marwah? Mana nih Marwah? Tidak terlihat. Siswa sedang musyawarah memilih ketua kelas. Siswa sedang musyawarah memilih ketua kelas. Betul sekali. Kita anak-anak hari ini yang pertama adalah menentukan kesimpulan setiap paragraf pada sebuah teks mengenai makhluk hidup dengan tepat. Itu yang pertama. Yang kedua, menyajikan kesimpulan pada sebuah teks mengenai makhluk hidup dengan tepat. Teks berikut, teks mengenai hiu martil. Apakah Anggun sudah bisa mengambil kesimpulannya? Tahu nggak kesimpulannya apa, Anggun? Belum paham, Bu. Belum paham ya, Nak ya? Jadi mari kita pelajari dulu ya, supaya kamu bisa menentukan kesimpulannya. Ini ada video pembelajaran ya, mengenai cara menentukan kesimpulan. Ibu harap kamu memperhatikan video berikut dengan seksama ya, supaya kamu bisa menentukan kesimpulan dalam sebuah teks. Halo anak-anak, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga sehat selalu ya. Anak-anak, hari ini kita akan mempelajari tema 1, subtema 2, pembelajaran 4, mengenai membuat kesimpulan. Kesimpulan merupakan suatu pernyataan yang didapat setelah membaca suatu teks. Kesimpulan dari teks menyajikan informasi berupa fakta, pendapat, atau alasan pendukung terhadap suatu objek. Kriteria yang perlu diperhatikan dalam membuat kesimpulan. Pertama, kesimpulan berupa hasil analisis dari teks sama teks 2, masing-masing punya kesimpulan. Nah, kalau digabung nih, jadi kesimpulan sebuah teks. Dua-duanya ya, Bu, digabung? Ya, jadi kesimpulan akhir, ayo. Hiu martil merupakan ikan yang hidup di Indonesia. Dan bentuk kepala hiu martil memiliki banyak manfaatnya. Pintar, hebat. Terima kasih Nabila. Kita bersama bahwa ikan hiu martil merupakan hewan ya. Nah, hewan merupakan bagian dari makhluk hidup.
salah satu cara untuk menjaga kelestarian hewan adalah dengan bermusyawarah untuk mencari penyelesaian bagaimana sih dalam merawat hewan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sikap musyawarah adalah salah satu contoh penerapan sila keempat dalam kehidupan sehari-hari. Seperti gambar yang pertama tadi ya, sikap musyawarah. Penerapan sila keempat dalam kehidupan sehari-hari. Nah, Ibu punya video yang ayo kita saksikan bersama untuk mengetahui apa saja sih yang termasuk ke dalam sila-sila keempat dalam kehidupan sehari-hari. Mari kita saksikan bersama ya. Perhatikan ya, bersama anak-anakku. Nilai sila keempat Pancasila diamalkan dalam beberapa contoh sebagai berikut. Yang pertama, mengutamakan kepentingan negara dan masyarakat. Yang kedua, tidak memaksakan kehendak kepada orang lain. Yang ketiga, mengutamakan musyawarah dalam pengambilan keputusan bersama. Yang keempat, menerima dan melaksanakan hasil musyawarah dengan penuh tanggung jawab. Masuk penerapan sila keempat, gambarnya adalah gambar yang pertama. Nah, ya. Kalau gambar yang kedua, ini kerjasama, kerja bakti, ini sila ketiga. Kalau gambar yang ketiga, ini memberikan bantuan kepada korban longsor, ini adalah sila kedua. Oke? Ya. Tidak pakai saus, tidak pakai sambal, tapi minta pakai kol. Susan. Lembar kerja, ya. Ada lembar kerja peserta didik 1 dan lembar kerja peserta didik 2 yang harus kamu kerjakan. Ya, Ibu sudah kirimkan linknya di Google Classroom kamu. Dan sekarang Ibu juga akan kirimkan linknya di chat. Jadi kamu bisa langsung klik atau kamu bisa juga scan barcode-nya supaya kamu langsung terhubung ke lembar kerja peserta didik yang akan kamu kerjakan. Ada kesulitan dalam mengerjakan LKPD-nya, boleh kamu tanyakan kepada Ibu ya. Jika ada kesulitan, boleh langsung ditanyakan. Atau bingung bagaimana cara membuat kesimpulannya, boleh ditanyakan. Masih ada waktu 5 menit untuk mengerjakan. Seluruh dunia kecuali Antartika. Di Indonesia teman-teman bisa melihat burung ini, salah satunya di kebun Ragunan. Kebun binatang Ragunan. Paragraf keempatnya apa sayang kesimpulannya? Burung pelikan hidupnya berkelompok, termasuk saat bersarang dan terbang, Bu. Ya, burung pelikan hidupnya berkelompok. Terima kasih Asmi. Coba Ibu minta tolong sama Zahran Zaki. Zahran Zaki. Iya, Bu. Menurut kamu, pendapat temanmu Asmi untuk paragraf ketiga dan paragraf keempat? Sama, Bu. Bagaimana? Sama? Sama. Kalau punya kamu, tolong dibacakan paragraf 3 dan paragraf keempat. Kesimpulannya apa, sayang? Pelikan. Paragraf 3, Bu. Iya, paragraf 3 dulu. Pelikan didominasi. Pelikan didominasi warna putih, Bu. Ya, betul. Yang keempat berarti sama ya. Pelikan hidupnya berkelompok saat bersarang dan terbang, Bu. Ya, betul sekali. Berarti jawabanmu sama persis dengan jawabannya Asmi ya tadi ya. Oke, terima kasih. Musyawarah pemilihan ketua kelas 6 mencerminkan penerapan sila keempat. Apa manfaat dari kegiatan tersebut? Jawabannya adalah iya, karena kelas 6 mengadakan musyawarah dalam pemilihan ketua kelas. Manfaatnya adalah kepentingan bersama dapat dicapai dan masalah dapat diselesaikan bersama-sama. Pintar sekali ya. Benar, Ibu setuju dengan pendapatnya Zahra bahwa ya anak kelas 6 telah mencerminkan penerapan sila keempat Pancasila. Dan manfaatnya, Ibu sempurnakan ya sayangnya. Ibu sempurnakan ya pendapatnya Zahra ya. Manfaatnya, anak-anak yang lain boleh didengarkan. Kalau kita mencari penyelesaian masalah dengan musyawarah, manfaatnya adalah yang pertama, menyelesaikan masalah. Ya, dan penyelesaian masalah itu dapat diterima oleh semua pihak. Ya. Yang kedua, dapat menjalin kerukunan dan mempererat kerjasama. Yang ketiga, dengan adanya musyawarah, kita akan terlatih
kita akan terbiasa untuk menghormati pendapat orang lain. Begitu ya, itu adalah manfaat dari musyawarah, khususnya musyawarah dalam pemilihan ketua kelas ini. Terima kasih. Cukup satu kata saja, ya. Cukup satu kata yang menggambarkan bagaimana hatimu, bagaimana perasaanmu mengikuti kegiatan pembelajaran hari ini. Nanti linknya, nih, Ibu kirim sekarang. Ibu kirim sekarang ya, linknya. Nah, itu linknya. Suatu pernyataan yang didapat setelah membaca suatu teks. Kesimpulan dari teks menyajikan informasi berupa fakta, pendapat, alasan pendukung terhadap suatu objek. Bunyi sila keempat Pancasila adalah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam pemusyawaratan atau perwakilan. Dalam kehidupan sehari-hari, nilai sila keempat Pancasila diterapkan dalam kegiatan bermusyawarah untuk menentukan sebuah keputusan bersama. Ya, Gita, terima kasih untuk kesimpulan hari ini. Kan evaluasi yang linknya sudah Ibu kirimkan di Google Classroom, atau kamu bisa akses sekarang melalui chat. Nah, nanti akan Ibu kirimkan juga melalui WA untuk memudahkanmu dalam mengaksesnya ya. Atau jika HP-mu memiliki fasilitas barcode, langsung saja di barcode sekarang. Begitu ya, soalnya ada 10 soal ABCD, silakan kamu pilih berdasarkan materi yang sudah kita bahas hari ini. Kan untuk disiplin 5M, cuci tangan, menggunakan masker, jaga jarak, batasi mobilisasi, jangan kemana-mana dulu ya, dan menghindari keramaian atau kerumunan. Terima kasih untuk pembelajaran kita pada hari ini. Ibu mohon maaf jika ada kesalahan dalam berbicara atau dalam tingkah laku Ibu dalam kegiatan belajar pagi ini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pada teman-teman, sebelum kita menutup kegiatan hari ini, mari kita terlebih dahulu berdoa. Berdoa mulai. Dadah, sampai ketemu dalam pembelajaran selanjutnya. See you, Nama. Semangat mengikuti pembelajaran dengan Zoom, karena saya mendapatkan pengalaman belajar yang berkesan serta bisa bertatap muka dengan guru dan teman-teman walaupun secara maya. Menurut saya pembelajaran hari ini sangat menyenangkan karena menggunakan gambar dan video yang menarik sehingga kami bisa cepat memahami materi pelajaran. Proses belajar mengajar secara online tetap berjalan, apalagi dibantu dengan wali kelas yang selalu memonitor dalam pelajaran online. Alhamdulillah saat ini Nabila Aulia Kansa sudah duduk di kelas 6, semua berkat bimbingan dan didikan guru dalam masa pandemi sekarang. Tingkatkan terus PJJ-nya dengan teknologi media yang menarik, Uningsih, untuk membuat anak-anak selalu tidak bosan dan tambah semangat. Semangat Uningsih.